إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salat subuh, dia bersabda kepada para sahabatnya, ayyukum ra'al barihah, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Bila ada sahabat yang menceritakan tentang mimpinya, maka Rasulullah pun mentakwilnya. Bila tidak ada, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Aku diajak oleh dua malaikat. Lalu aku pun pergi bersama keduanya. Lalu aku melewati seorang laki-laki yang ditelentangkan. Kemudian satu lagi membawa batu besar. Lalu kemudian orang yang membawa batu besar ini menghancurkan kepala orang yang terlentang tersebut. Sehingga kemudian batu itu pun menggelinding. Lalu kemudian ia mengambil batu tersebut. Ketika kembali maka kepala orang tersebut telah menjadi bagus kembali. Dan dihancurkan demikian terus sampai hari kiamat. Maka aku bertanya kepada malaikat itu, siapa dia? Kata malaikat itu, intalik, pergilah. Kemudian aku pun pergi. Lalu aku melihat seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ketika yang kanannya telah selesai, lalu kemudian yang kirinya pun disobek lagi. Mulutnya, matanya. Demikian pula ya akhal Islam, bagian wajahnya dicabik-cabik. Aku bertanya, siapa dia? Malaikat itu berkata, pergilah. Kemudian aku melewati, kata Rasulullah SAW, laki-laki dan wanita yang telanjang berada dalam tungku. Ketika api itu menyambar dari bawahnya, mereka menjerit kesakitan. Mereka berusaha untuk keluar, namun mereka tidak mampu. Lalu aku bertanya, siapa mereka? Maka malaikat itu berkata, pergilah. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku melewati seorang laki-laki yang berada di pinggir sungai. Sementara di sungai itu adalah sungai darah. Seorang laki-laki yang berenang. Setiap kali orang yang berenang itu sampai ke tepian, maka lelaki yang berada di tepi itu kemudian membuka mulut orang yang berenang itu dan dimasukkan kemudian batu ke dalam mulutnya. Kemudian ia kembali berenang. Lalu aku bertanya, siapa dia? Kata malaikat, pergilah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW diajak ke sebuah bukit yang sangat terjal. Kemudian malaikat itu berkata, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Kami akan membantumu. Lalu kemudian Rasulullah pun naiklah. Dan ternyata kata Rasulullah, aku mendengar suara-suara yang sangat mengerikan sekali.
Dan aku melihat orang yang digantung kakinya dan kepalanya di bawah, sementara mulutnya disobek berdarah-darah. Aku bertanya siapa mereka? Kata malaikat itu, pergilah. Dalam satu riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah melewati wanita yang payudaranya dipatuki ular yang beracun. Dan aku bertanya siapa dia? Kata malaikat, pergilah. Sehingga aku pun pergilah. Lalu aku masuk ke sebuah taman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat di kebun tersebut ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, hampir aku tidak bisa melihat kepalanya. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Kemudian aku diajak kepada sebuah kota yang sangat indah sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata aku dapati di dalamnya adalah arwah kaum mukminin. Kemudian aku diajak lagi ke sebuah tempat yang lebih indah dari yang pertama. Dan aku dapati di sana adalah arwah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian diperlihatkan kepadaku sebuah istana yang sangat megah. Lalu dikatakan kepadaku, itu adalah tempatmu kelak. Lalu aku minta izin untuk memasukinya. Maka malaikat itu berkata, adapun sekarang belum waktunya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ceritakan kepadaku apa yang aku lihat. Maka malaikat itu berkata, adapun orang yang berbaring dan dihancurkan kepalanya, ia orang yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya. Dia sudah mempelajari Al-Quran, tapi ia tidak mengamalkannya. Ia pun juga tidur dari sholat. Adapun yang kamu lihat, mulutnya, tengkuknya dihancurkan dan disobek, itu adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu kemudian membuat berita-berita palsu yang tersebar ke sana kemari. Adapun yang kamu lihat, laki-laki dan wanita yang telanjang, itu adalah para pezina. Adapun yang kamu lihat, ia berenang di sungai darah, ia adalah pemakan riba. Adapun yang kamu lihat tergantung ia dengan mulut yang berdarah, mereka yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Adapun wanita yang dipatuki payudaranya, maka ia adalah wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Saudaraku sekalian, ini adalah mimpi Rasulullah, yang tentunya mimpi Rasulullah adalah hak. Menceritakan tentang azab kubur yang terjadi di alam sana. Allah subhanahu wa ta'ala mampu ya akhal Islam untuk mengadab manusia di alam kuburnya. Dan bagi Allah itu adalah mudah ya akhal Islam. Kita sekarang hidup di dunia. Dunia bukanlah tempat pembalasan. Dunia adalah tempat kita beramal. Berapa banyak orang yang berbuat kejahatan tidak diberikan balasan. Karena memang di dunia bukan tempat pembalasan. Pembalasan itu kelak ketika kita telah meninggal dunia. Ketika kita telah dikuburkan, di sanalah kita akan melihat pembalasan. Terlebih ketika kita dibangunkan kelak di padang mahsyar, kemudian kita akan dihisap oleh Allah. Di sanalah kita akan merasakan azab yang amat keras ya akhwal Islam. Maka setiap kita ya akhwal Islam memikirkan nasibnya tentang bagaimana kehidupan nanti setelah kematiannya. Kalau kita sekarang memikirkan bagaimana nasib kita di dunia, kita ingin hidup enak saudaraku, kita ingin tidur nikmat, maka akankah kita setelah di kuburan kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka setiap kita ya akhi pasti akan mengalami kematian. Nabi SAW bersabda, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Umat al-Islam, sesungguhnya kematian itu sesuatu yang pasti. Semua manusia tidak akan pernah ada yang berani berkata, saya akan hidup di dunia selama-lamanya. Siapa di dunia manusia yang akan hidup kekal? Tidak akan pernah ada. Semua kita
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahu kepada kita kapan kematian itu tiba, ya akhal Islam. Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita berapa umur kita. Kenapa? Agar kita senantiasa berada dalam persiapan. Agar kita senantiasa terus berada di atas ketaatan. Kita tidak ingin saat kita berbuat maksiat kepada Allah, tiba-tiba malaikat maut menjemput kita, lalu ajal pun datang kepada kita dalam keadaan na'udzubillah, kita meninggal dalam keadaan memaksiati Allah Jalla wa'ala. Umatul Islam, setiap mukmin pasti berharap agar ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Setiap mukmin pasti berharap agar ia wafat di atas ketaatan. Maka mungkinkah ya akhal Islam kita mendapatkan itu jika kita tidak membiasakan dari hari ini, dari waktu sekarang ini? Ataukah kita akan tertipu oleh buayan-buayan angan-angan? Kita berkata nanti saya akan beramal, nanti saya akan taubat. Kapan nanti tersebut? Karena sesungguhnya ajal tidak pernah memberitahu kita. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, sekarang kita banyak bertaubat kepada Allah. Sekarang kita banyak beramal saleh. Sekarang kita banyak kembali kepada Allah. Dan kita berusaha untuk menjihadi diri kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba syaitan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, setiap kita di kuburan akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Saat itu yang akan menjawab adalah amalan kita waktu di dunia. Tidak bermanfaat ketika orang mentalkinkan di atas kuburannya, hai fulan, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab Tuhanku Allah. Percuma talkin seperti itu jika dia waktu hidupnya tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal Rasulullah, tidak pernah mengenal agama Islam. Maka ya akhi, jika kita ingin selamat di kuburan itu dari pertanyaan mungkar dan nakir, sekarang kita ya akhwal Islam kenali Allah, siapa Rabb kita. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali agama kita, pelajari, amalkan dalam hidup kita. Dengan seperti itulah kita akan selamat. Demi Allah, kuburan adalah penentu kita di akhirat. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat akhirat yang pertama kali. Faman najamin fama ba'dahu aisarlah. Siapa yang selamat di kuburannya, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Faman lam yamjumin, siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih sulit bagi dia. Maka ya akhal Islam, untuk inilah kita bersiap-siap. Untuk inilah ya akhal Islam, untuk hari itulah kita beramal saleh. Demi Allah, tidak ada penyesalan yang lebih besar dari seorang mayat kecuali dia dahulu tidak pernah beramal saleh. Dia ingin kembali kepada kehidupan dunia untuk bisa bersedekah. Dia ingin kembali kepada kehidupan dunia untuk bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Namun tidak mungkin manusia kembali lagi ke alam dunia. Maka sebelum penyesalan itu ya akhi, sesali diri kita hari ini juga. Berusahalah kita semangat dalam kebaikan dan amalan saleh. Demi Allah, kebahagiaan itu untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum wa falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri.
Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu buat kalian sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Allah pun tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.